Jadi Kemhan itu membuat semacam PT, namanya Teknologi Militer Indonesia. Tidak ada perusahaan yang bisa terkait dengan kontrak-kontrak, pengadaan atau apapun terkait dengan alutsista. Nah, saya rapat di gedungnya, ada ruangnya, saya foto-fotoin ruangnya semua, logonya. Saya juga ngobrol sama jenderal yang lumayan lah bintangnya juga bukan cuma sedikit gitu kan. Jadi intinya adalah ini orang-orang yang mengerti, bukan orang yang tidak mengerti gitu aja istilahnya. Saran saya, Bu Koni ungkap saja siapa jenderalnya, kemudian siapa mereka yang... Mbak Koni ini kok kayaknya concern banget ya, keras sekali kalau soal roadmap pertahanan. Saya bilang saya harus keras, karena itu uang negara. Disinilah sebenarnya juga barusan ada kemudian isu Mr. M itu bisa bermain. Kapal selam kita berubah medannya. Bayangkan dari program pengadaan kapal selam untuk Korea yang akan mencapai rencananya 12 itu, ini akan dipotong, tiba-tiba pindah ke Perancis, Corpen. Semua perlengkapan apa, pendidikan, latihan itu semua untuk kapal selam Korea. Itu yang saya bilang berulang-ulang kali, bikin alutsista tuh nggak bisa bikin seperti bikin kue, kita tinggal pindah loyang, selesai. Enggak, ada akan uang negara yang habis dan kita harus hitung di PT PAL. Berapa akan hilang karena kita akan merubah kapal selam kita ke Scorpion. Dan ini nggak main-main. Kembali pertanyaan saya, siapa sih yang boleh menentukan memindahkan dari kapal selam Korea kepada kapal selam apapun? Terakhir, ini juga parah nih, intelijen spek. Jadi ada Intel yang mencari-cari apa sih spesifikasi apa sih yang diperluin gitu kan. Nanti dia biasanya korelasinya dari Mr. M ini. Kita robah deh dari sini pindah ke sini, pokoknya cocok-cocokin aja deh misalnya. Namanya ini kita kasih kode lain deh. Misalnya barangnya bisa beli dari Cina nih. Anggap drone diperlukan. Dia akan beli yang si Mr. M ini atau Madam M lah whatever, itu akan beli, kemudian dia cocok-cocokkan speknya dan tambahin aja kata ID misalnya dari barang Cina itu, terus tempelkan yang bendera merah putih. Itu apa namanya kalau bukan penipuan? Analis militer ungkap ada PT dan Intel gelap di Kementerian Pertahanan. Untuk membenahi mafia pengadaan alutsista ini, di sana tentunya KPK sangat berperan. Untuk melihat apakah ada ketidakberesan, tentunya bisa dimanfaatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan sebagai tolok ukur. Dan kalau sudah terjadi penyimpangan, tentunya ini sudah merupakan ranah KPK untuk melihat sejauh mana transparansi dalam pengadaan alutsista ini. Belum habis rasanya pembahasan mengenai mafia alutsista atau Mr. M di tubuh industri pertahanan. Analis pertahanan Indonesia Koni Rahakundini Bakri juga menyinggung adanya keanehan soal munculnya PT bayangan di dalam Kementerian Pertahanan atau Kemhan. PT itu bernama Teknologi Militer Indonesia atau TNI. Saya nggak tahu bagaimana ceritanya, tapi kemarin saya kebetulan diundang oleh salah satu jenderal di dalam namanya itu TNI, Mbak Charles. Jadi Kemhan itu membuat semacam PT, namanya Teknologi Militer Indonesia. Koni mengetahui hal ini ketika dirinya diundang rapat oleh seorang jenderal. Ketika itu, Koni sempat ditanya mengapa dirinya sangat keras saat mengkritik soal roadmap pertahanan Indonesia. Koni menjawab bahwa hal tersebut wajar dilakukan mengingat uang yang digunakan untuk membeli alutsista merupakan uang negara. Mbak Koni ini kok kayaknya concern banget ya, keras sekali kalau soal roadmap pertahanan. Saya bilang saya harus keras, karena itu uang negara. Hal tersebut menimbulkan tanda tanya besar bagi Koni. Dirinya terheran-heran mengapa dalam rencana spending alutsista, Kemhan tak pernah melibatkan 3 matra di TNI seperti Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dan setahu saya, ini sekarang gimana sih, jadi mau bikin pertahanan tuh jadi Kemhan gitu, yang mau pakai semua alatnya bagaimana gitu kan, udah terus dilibatkan gitu. Dari sinilah, kemudian sosok mafia alutsista seperti Mr. M dianggap punya peluang untuk masuk di dalam tubuh Kementerian Pertahanan. Disinilah sebenarnya juga barusan ada kemudian isu Mr. M itu bisa bermain. Analis pertahanan ini mengungkapkan dirinya belum mengetahui secara pasti bagaimana PT tersebut dapat berdiri. Namun dirinya meyakini bahwa betul ada PT dalam tubuh Kementerian Pertahanan. Dan menurutnya, PT tersebut dipegang oleh orang-orang yang memiliki pemahaman baik mengenai industri pertahanan.
Kalau sepengetahuan saya sangat nggak wajar, tapi sekali lagi mungkin saya belum tahu ceritanya seperti apa. Kan saya rapat di gedungnya, ada ruangnya, saya foto-fotoin ruangnya semua, logonya gitu kan. Saya juga ngobrol sama jenderal yang lumayan lah bintangnya juga bukan cuma sedikit gitu kan. Jadi intinya adalah ini orang-orang yang mengerti, bukan orang yang tidak mengerti gitu aja istilahnya. Dan kembali, bagi Koni, berdirinya PT di tubuh Kementerian Pertahanan adalah hal yang tak wajar. Bukan hanya mengungkap pada publik bahwa di Kementerian Pertahanan ada sebuah PT, analis sekaligus akademisi ini mengungkap bahwa dalam industri pertahanan ada segitiga bermuda yang sifatnya mematikan. Sebenarnya menurut saya apa yang disampaikan Mbak Dani itu menarik. Industri pertahanan seperti himbauan Presiden itu harus ada ya Mbak ya. Tapi saya juga melihat at the same time ada segitiga bermudanya pertahanan kita, segitiga mematikan. Di sisi pertama segitiga mematikan, ada Sudo Inhan atau industri pertahanan yang semu, di mana mereka mengaku sebagai industri pertahanan, tetapi sebenarnya bukan, alias tipu-tipu belaka. Sudo Inhan itu adalah industri pertahanan yang semu, yang mengaku-ngaku industri pertahanan, tapi sebenarnya dia bukan, baik swasta, baik pun dalam negeri, dan itu ada. Lebih jauh, Koni lantas coba membaca jejak anehnya, seperti adanya upaya pengubahan rencana pembelian kapal selam dari Korea, kini menjadi ingin membeli kapal selam dari Prancis. Kapal selam kita berubah Mbak Dani. Bayangkan dari program pengadaan kapal selam untuk Korea yang akan mencapai rencananya 12 itu, ini akan dipotong, tiba-tiba pindah ke Perancis, Skorpen. Wah, saya mah salut hormat kalau sampai Skorpen, saya dukung penuh. Nggak ada keraguan, pokoknya kalau kapal selam Perancis, Russia is number one lah menurut saya. Dari kacamata orang awam, tentu ini harus didukung karena kapal selam buatan Prancis terkenal mengerikan dan canggih. Akan tetapi, menurut Koni, pelaksanaannya tentu tak semudah itu karena sejauh ini dok yang sudah dibangun oleh PT PAL berpendekatan pada kapal selam Korea dan tentunya hal ini akan menghabiskan banyak uang milik negara. Tetapi nggak semudah itu yang saya sampaikan. Dok yang dibangun misalnya di PT PAL itu sudah ukurannya untuk kapal selam Korea. Semua perlengkapan apa pendidikan, latihan itu semua untuk kapal selam Korea. Itu yang saya bilang berulang-ulang kali, bikin alutsista tuh nggak bisa bikin seperti bikin kue, kita tinggal pindah loyang selesai. Enggak, ada akan uang negara yang habis dan kita harus hitung di PT PAL. Berapa akan hilang karena kita akan berubah kapal selam kita ke Skorpen. Dan ini nggak main-main. Kembali pertanyaan saya, siapa sih yang boleh menentukan memindahkan dari kapal selam Korea kepada kapal selam apapun? Kemudian di sisi kedua segitiga tersebut adalah mafia yang selama ini kerap menjadi perbincangan. Serta yang terakhir, yang tak kalah mengerikan, yaitu adanya intelijen yang mencoba mencari-cari spek yang dibutuhkan. Biasanya, para intel ini selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Mr. M. Intelijen spek. Jadi ada intel yang mencari-cari apa sih spesifikasi apa sih yang diperluin gitu kan. Nanti dia biasanya korelasinya dari Mr. M ini. Kita robah deh dari sini pindah ke sini, pokoknya cocok-cocokin aja deh. Misalnya namanya ini kita kasih kode lain deh. Misalnya barangnya bisa beli dari Cina nih. Anggap drone diperlukan. Dia akan beli ini yang si Mr. M ini atau Madam M lah whatever, itu akan beli. Kemudian dia cocok-cocokkan speknya dan tambahin aja kata ID misalnya dari barang Cina itu, terus tempelkan yang bendera merah putih. Itu apa namanya kalau bukan penipuan? Maka dari itu, Koni mendesak untuk audit menyeluruh terhadap setiap pengadaan alutsista. Dalam hal ini, dirinya mendorong Megawati Soekarno Putri yang adalah Ketua Dewan Pengawas Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, juga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemdikbudristek memonitor kebutuhan dan spesifikasi alutsista. Sekarang saya bangga misalnya BRIN dipimpin oleh Bu Mega dan saya berharap Bu Mega ini bisa betul-betul mengundang para ahli-ahlinya. Kenapa? Menurut saya audit teknologi dulu yang paling penting. Jadi Mr. M ini di satu sisi nih, tapi setiga bermuda lain ini dua sisinya mesti kita bereskan. Investigasi militer yang memadai perlu dilakukan. Sebagai masyarakat, tak banyak yang dapat kita lakukan, serta dukungan kepada pemerintah untuk mengusut tuntas permasalahan ini. Tidak bisa dipungkiri itu ada. Cuma penanganannya, Bu Koni benar. Ada semacam mafia, itu benar.